Halo semuanya. Halo guys. Halo. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Jadi, ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Baiklah. Langsung aja. Jadi kamu siap-siap ya mendengarkan kabar-kabar, berita-berita penting. Akan terbongkar ya sebentar lagi gitu. Oke? Oke. Oke, tada. Jadi di sini kalau aku lihat ya, mungkin ada orang atau beberapa orang sepertinya belajar dari kesalahannya, ya. Ini bisa siapa saja. Mungkin sebenarnya ada kayak orang masa lalu, teman-temanmu yang dulu, atau saudara, keluarga. Ya bisa dia yang pernah hadir, dia yang terkoneksi, bisa juga mereka, entah siapapun lah ya, yang pernah berbuat salah, ini belajar dari kesalahannya. Sepertinya ada yang merenungkan kesalahannya gitu, bahkan meratapi, ya meratapi keadaan aja. Kayak misalnya, ya juga ya, kita begini, ya karena aku gitu. Ya juga ya, kita jadi berjarak, jadi menjauh, ya karena aku, karena kesalahanku, karena perbuatanku, begitu ya. Dan aku rasa ini ada yang bersedih ya. Ya mungkin matanya berkaca-kaca atau ada yang nangis ya, karena nggak terima sih kok jadi begini ya gitu. Kita kan pernah dekat, kita pernah hangat, tapi sekarang kok beda begitu ya. Itu sih. Dan apa ya? Di sini dikatakan juga tentang dirimu. Dirimu sebenarnya hempaskan saja yang sudah berlalu ya. Jadi nggak usah kamu ini ya. Nggak usah kamu juga meratapi semuanya gitu. Nggak perlu juga kamu meratapi semua yang terjadi. Jadi ya sebenarnya ya yang udah berlalu ya berlalu lah gitu. Nggak perlu kamu bersedih-sedih lagi, nggak perlu kamu ya galau-galau lagi. Ya udahlah, belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman semua yang udah berlalu. Sekarang waktunya kamu itu berbahagia, ya. Nih, berbahagia dong. Emang bahagia susah apa? Bahagia itu bisa loh, kayak coba senyum, coba tertawa, hahaha gitu. Hihihi. Bahagia itu jangan dibuat ribet. Bahagia itu jangan tunggu ada dia dulu. Bahagia itu jangan tunggu ada mereka dulu, begini begitu dulu. Bahagia itu jangan tunggu duit dulu. Wah, iya juga ya. Atau ya pokoknya jangan ada ketergantungan ya. Jangan ada ketergantungan sih, aku rasanya. Apalagi untuk hal-hal yang tidak abadi ya. Ya, hal-hal tidak abadi kan banyak di dunia ini ya. Kayak misalnya ya dia mereka tidak selamanya ada, sama kayak uang ya, terkadang ada, terkadang gimana gitu ya.
Jadi ya udah berbahagia aja, bahagiakan diri sendiri, senyumin ya semua yang terjadi. Beri senyum untuk dirimu, untuk kehidupanmu. Ya supaya bahagia gitu. Oke, terus dalam waktu dekat kamu akan diberikan kekuatan yang lebih lagi ya. Dalam waktu dekat kamu akan diberikan power atau kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Misalnya kamu akan lebih kuat, kamu akan lebih tegar, kamu akan lebih sabar menghadapi sesuatu, menghadapi apapun dan siapapun ya. Oke? Terus oke. Wah, aku ngerasa ini buat kalian ya yang punya koneksi atau apa gitu ya. Ini sebenarnya menjawab ya bahwa kalian punya perasaan yang sama gitu. Sebenarnya kamu dengan seseorang itu saling sayang ya. Meskipun ada yang diam-diam aja, ada yang pasif-pasif aja, atau ada yang masih drama. Tapi ini saling sayang ya. Itu dan aku ngerasa ya ada ini aroma-aroma. Aroma apa ya? Kayak gini, seseorang seperti mempertajam intuisinya gitu. Jadi sebenarnya setiap manusia punya intuisi. Cuma ya berapa orang lah mau mempertajam intuisinya gitu kan. Ibarat kata ya semua manusia dikasih nih intuisi, tapi ya beberapa saja mau mempertajam intuisinya gitu. Nah, dia ini mau pertajam intuisinya ya. Mungkin karena dia cinta, dia sayang sama kamu, atau dia merasa bersalah sama kamu ya. Entah kenapa gitu, ada seseorang merasa trigger ya, merasa ke-trigger gitu, merasakan sentruman gitu dari kamu. Misalnya kamu diam, kamu cuek, kamu menjauh ya, atau apa gitu ya. Dia merasakan aja kayaknya perlu pertajam intuisi saya untuk memperdalam isi hatimu gitu. Ya ada seorang rasanya aku harus dengar intuisiku, aku harus dengar feelingku, aku harus dengar firasatku, kata hatiku untuk memahami perasaanmu. Sebenarnya bagaimana perasaanmu? Apa iya kamu benar-benar kecewa begitu? Apa iya terlalu sakit luka yang aku beri gitu? Apa iya terlalu kejam perbuatan aku sama kamu? Apa iya aku terlalu tegas selama ini, bla 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 gitu ya. Tapi ada juga berusaha dengar intuisi, dengar feelingnya, firasatnya. Dia ngerasa perlu mempelajari keadaanmu atau kondisimu tuh. Misalnya kamu itu sebenarnya di sana bahagia atau enggak sih? Jangan-jangan kamu ada masalah, jangan-jangan kamu sebenarnya kenapa-kenapa. Ya aku kasihan aja gitu, atau aku gimana ya? Jadi ngerasa campur aduk gitu. Di satu sisi aku ngerasa bersalah, di sisi lain aku kasihan gitu, aku iba, aku bersimpati, berempati sama kamu ya. Ya kalau kamu di sana kenapa-napa gimana gitu ya. Kalau kamu memang ada masalah, kalau memang dunia ini banyak memberikan rasa kecewa sama kamu, dunia ini banyak ngasih ya hal-hal yang kejam gitu ya ke kamu. Jadi ada seorang di sini kayak kasihan gitu sama kamu. Tuh. Tapi ada juga yang merasa udahlah, kamu pasti bahagia di sana, ya. Kamu pasti bahagia, kamu pasti baik-baik aja di sana. Karena kamu mandiri, kamu bisa berdiri di kaki sendiri gitu, ya. Oke?
Terus ada kabar tentang pertemuan sebentar lagi ya. Ini ada angka 11 berarti bulan 11 ya, atau tanggal 11 ya, duar gitu. Ya loh, coba lihat nih. Kalau aku lihat ya, ada angka 11 ya. Itu artinya kemungkinan ada pertemuan penting atau pertemuan spesial di bulan 11 ini, November ini. Bisa juga tanggal 11 ya. Tuh. Siapa ini ya? Aku rasa ada orang yang mau sefrekuensi sama kamu. Ada juga yang kangen, jadi pengen ketemu kamu. Ini ada ingin memeluk. Ih, pengen peluk gitu. Udah kangen bestie gitu. Atau apa ya? Ada juga sih orang jauh ya. Atau kalian berjauhan, jaga jarak. Ini pengen ketemu sih. Ya beberapa ketemunya memang nyata, di dunia nyata, tapi ada ketemu nanti di sosial media ya. Ketemu bisa di sosmed. Mungkin dia menyapa kamu di sosmed. Dia akan muncul di sosial mediamu di bulan 11 ini ya. Atau tanggal 11. Oke. Aku ngerasa dalam waktu dekat, apapun yang terjadi, udah, terimalah. Terima kenyataan, ya. Sebenarnya, supaya hati kita lega, hati kita plong, ya udah, terima. Terima kenyataan, berdamai sama keadaan, gitu. Misalnya ke depannya masih ada drama-drama lagi. Misalnya ke depannya, ya namanya manusia. Manusia bisa bikin kecewa. Mereka bisa aja lagi bikin kecewa. Tapi ya udah, terima. Ya terima, inilah manusia. Kamu pun manusia gitu. Kita manusia ya. Dan inilah dunia. Dunia ini masih banyak rasa kecewa. Selama kita di dunia, ya masih ada drama. Selama kita hidup di dunia, masih ada rasa kecewa. Jadi terimalah, plong gitu, lega. Enak loh rasanya ngelepas, ikhlas, terima gitu ya. Oke. Mungkin lebih kayak gini ya prosedurnya. Caranya. Ya aku terima aja apapun yang terjadi. Udah, habis itu aku melepas yang di luar kontrol. Aku melepas yang di luar kendaliku, ya. Ya, aku ikhlas. Udah, plong, lega, tenang hidupmu, ya kan? Nih. Hati-hati dengan kekhawatiran, kecemasan. Kamu cemas kenapa sih? Kamu khawatir kenapa? Sebenarnya ya manusiawi lah. Kita bisa khawatir, bisa cemas, panik atau apa. Apalagi mikirin duit ya. Ya itu. Ya. Atau ada khawatir memikirkan sesuatu, memikirkan seseorang, beberapa orang, udahlah, lepaskan ya. Sama seperti ketika kita marah, kecewa, itu boleh-boleh aja, tapi jangan lama-lama. Itu sama kayak memendam racun, ya. Takutnya toksik buat kita, hidup kita gelisah, ya. Gitu juga dengan khawatir, cemas, boleh aja, tapi jangan lama-lama, ya. Itu nanti berbuah energi negatif lah, negatif thinking lah, negatif energi lah, dan khawatirnya nanti menarik yang negatif, ya kan? Jadi ya berhati-hati gitu dengan energimu sendiri. Oke. Kemudian kalau aku lihat ya, kalau kamu ini udah mulai atau sudah bisa sebenarnya terima kenyataan ya. Nih ya, aku lihat di antara kita udah terima sih kenyataan. Tapi ini ada seseorang belum terima kenyataan ya. Apakah dia yang terkoneksi sama kamu? Apakah dia yang merasa bersalah sama kamu? Apakah dia yang pernah menyakitimu gitu? Jadi kayak ya belum terima sih kenyataan gitu.
Misalnya udah ada perpisahan, udah ada lost contact, ada yang nggak berinteraksi lagi, minim komunikasi, bahkan nggak ada komunikasi, itu dia sesali gitu ya. Ada yang menyesali begitu. Jadi orang yang masih punya rasa penyesalan, orang yang masih bersedih-sedih, merasa bersalah sama kamu, menyesali semuanya gitu, ya itu sebenarnya orang yang belum berdamai sama keadaan ya. Dia itu belum terima kenyataan karena dia belum siap kehilangan gitu. Ini ada belum siap kehilanganmu ya. Oke. Terus apa ya? Ini sebenarnya bisa tentang dia ya. Tapi ada juga tentang temanmu gitu, atau keluarga apa saudara ya. Ada ini belum siap kehilangan kamu. Kayak misalnya kalau kamu cuek, kamu diam itu gimana ya? Sakit loh rasanya gitu. Kalau kita tidak bersilaturahmi, tidak komunikasi, ya sakit rasanya gitu. Apalagi kamu orangnya baik, kamu orangnya peduli, kamu orangnya penyayang, kamu orangnya mau berjuang, kamu mau berkorban gitu. Jadi kehilangan kamu itu kan kayak kehilangan permata gitu, duar gitu. Ngerti kan? Jadi ya ada seperti itu. Wah, penting tuh kabarnya ya. Terus oke, ini ada loh beberapa di antara kita ya. Akan terjadi sesuatu yang memang sebentar lagi waktunya. Beberapa ini tentang garis hidup, takdir, rezeki, jodoh ya, itu ada. Jadi bisa tentang segala sesuatunya ya. Mungkin di November atau Desember ini kelihatan garis hidupmu, takdirmu ya. November atau Desember ini kelihatan gitu tentang rezekimu, jodohmu, kayak tentang apapun juga gitu. Bisa juga tentang pertemanan ataupun keluarga ataupun soal kerja ya. Jadi yang memang ditakdirkan untukmu pasti untukmu ya. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Sama kayak akhirnya aku tidak berteman lagi sama si ini, aku tidak berteman lagi sama si itu. Ya udah, itu udah enggak takdirmu ya. Itu bukan teman sejatimu, itu enggak baik untukmu ya. Atau berkurang nih sahabat-sahabatku, berkurang kayak seleksi alam gitu ya. Udah berkurang nih orang-orang di hidup aku. Ya udah seleksi dari semesta ya. Orang-orang yang nggak bertahan sama kamu, orang-orang yang lepas gitu, yang menjauh begitu, yang dijauhkan dari kamu, ya udah itu nggak baik untukmu, itu nggak takdirmu, begitu. Oke. Tapi ada juga nih beberapa di antara kita yang mengalami masa-masa sulit ya. Aku rasa masa-masa sulit itu akan berakhir ya. Jadi semangat dong, semangat ya. Walaupun akhir tahun ini bentar lagi waktunya. Akhir tahun ini tinggal November, Desember. Tapi ya, apa sih nggak mungkin ya? Apa sih yang mustahil bagi ilahi, bagi Tuhan gitu. Ya, yang maha kuasa semesta bisa aja menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Oke, ini berapa akan keluar dari situasi sulit. Beberapa di antara kita akan keluar dari situasi toksik atau akan dapat ini jalan keluar dari masa-masa sulit, masa-masa berat ke kehidupan yang lebih baik. Nih, ada sih, bentar lagi ketemu solusi, ketemu jalan keluar, ketemu titik terang. Ya supaya hidupmu cemerlang, masa depanmu cemerlang gitu, ya. Itu sih. Oke.
Terus apa ya? Kalau aku lihat, ini siapa ini ya? Kayak ada orang masih meratapi keadaan gitu. Iya, ini bisa dia mungkin ya. Dia yang dihantui rasa bersalah sih. Ada orang yang terus-terus ini dihantui rasa bersalah. Jadi meratapi semuanya. Kayak apa ya? Kayak sampai kapan gitu ya? Dia meratapi semuanya. Dia dihantui rasa bersalah. Ya seperti itu. eh iya loh, ini ada yang baper sama kamu ya. Ada yang terbawa perasaan gitu. Mungkin ada isi hati terdalam seseorang. Ada perasaan terdalam dia itu, dia pengen bicara sama kamu. Pengen berkata-kata apa gitu ya sama kamu. Ada pengen ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik ini bisa kayak, ya aku akui, aku salah, aku minta maaf. Tapi ada juga, aku mau ketemu kamu. Aku mau hubungan atau relasi sama kamu itu ya lebih baik gitu. Aku mau hubungan atau relasi kita lebih baik, seperti itu. Tapi dia kayak nggak percaya diri ya. Ini orangnya ada, eh udah kena mental apa kena egonya ya. Jadi nggak percaya diri ya. Oke, beberapa di antara mereka ya itu ada orangnya bermasalah atau punya masalah ya. Atau bisa juga banyak beban hidupnya, banyak beban pikirannya, banyak tantangan yang harus dihadapinya. Mungkin dia memikirkan faktor-faktor lain ya. Ibarat kata ya, bagaimana bisa aku sesuai dengan harapanmu ya. Bagaimana bisa aku sesuai ekspektasimu. Sedangkan aku begini, begitu. Kondisinya begini, kondisinya begitu. Wah, pusing deh gitu. Ya dia pusing sebenarnya, stres mikirinnya. Dia udah coba sih mengalihkan pikiran. Misalnya dia fokus sama kerjaan, dia fokus sama kegiatan, dia fokus sama ya kesibukan hidupnya gitu. Atau dia coba sibuk aja sama dunianya. Tapi nggak bisa sih lupain kamu gitu aja. Iya, dia nggak bisa lupain kamu. eh, Walaupun dia alihkan pikirannya gitu ya. Iya nih, wah. Ada di antara mereka ya. Apalagi orang-orang yang egonya tinggi, orang-orang yang angkuh, sombong. Ya ini bisa siapa aja. Mungkin ada juga teman, keluarga, saudara ya. Yang egonya besar lah, angkuh, sombong. Ini mencoba aja sibuk sama dunianya. Dan biarin kamu gitu aja. Tapi tetap loh, nggak bisa lupa sama kamu. Tuh, ada yang nggak bisa lupakan dirimu. Kayak terngiang-ngiang gitu ya. Terngiang-ngiang dengan semua yang terjadi. Kayak, aku kenapa ya? Gelisah gitu, gelisah-gelisah gitu. Mikirin kamu. Apa kamu seberharga itu? Apa kamu sespesial itu? Ya ini ada juga yang ngerasa, ya gelisah ini karena ngerasa bersalah gitu ya. Ada beberapa orang ngerasa bersalah ini sama kamu ya. Ada beberapa orang kayak mau dia pura-pura cuek lah, pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu apa-apa, pengen masa bodoh, cuek, bodoh amat, tapi kayak nggak bisa gitu. Ingatan tentang kamu itu melekat, melekat banget dengan kuat ya di pikiran dia, di pikiran mereka, siapapun ini, yang pokoknya punya salah. Jadi benar-benar kayak dihantui rasa bersalah. Tuh. Oke, terus ada kabar di sini. Ya udahlah.
kamu pun nggak perlu ya baper-baper lagi dengan semua ini. Nggak perlu baper-baper sama orang-orang ini. Nggak perlu lagi kamu ngebaperin, atau jangan dibaperin ya. Jangan dibawa perasaan banget tentang orang-orang toksik begini. Fokus aja sama kerjaanmu ya. Fokus sama kegiatanmu. Sibukkan dirimu ya. Itu sih. Terus di sini diingatkan juga tentang kesehatan. Jaga ya kesehatanmu. Coba makan yang sehat ya. Tuh. Karena ini beberapa mungkin ada dilanda stres juga. Jadi bisa sakit kepala. Terus dijaga gitu pola makan, pola tidur ya. Ya supaya ini ya tidak terganggu soal pencernaan ya, karena nih beberapa bisa kita kenapa-napa gitu soal pencernaan, entah sakit perut lah ya, kan nggak enak ya, sakit kepala, sakit perut. Jangan sakit lah ya. Ada beberapa di bulan ini seperti itu ya, dalam waktu dekat. Jadi jagalah kesehatan. Oke, terus oke. Bersikap jujur ya. Bersikap apa adanya saja. Nggak perlu dilanda ketakutan ya. Nggak usah takut bagaimana hari esok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bulan depan, tahun depan. Udah, hidup apa adanya saja ya. Artinya jalani yang kamu bisa ya kan. Lakukan yang kamu bisa, kerjakan yang bisa dikerjakan ya. Jadi versi lebih baik aja, atau jadi versi terbaik ya untuk dirimu, versinya kamu gitu ya. Nggak usah ngikutin versi orang lain. Jangan terlalu bergantung ya. Jangan terlalu bergantung sama versi orang lain, standar orang lain. Ya hidupmu ya hidupmu, kapasitasmu ya kapasitasmu. Jadi misalnya kamu tuh gimana orangnya gitu. Kalau kamu rasa aku jalani hidup ini sekarang ikhlas-ikhlas aja lah, ya udah, jujurlah, terbukalah, apa adanya lah. Kalau memang jalani hidup ini ikhlas ya jalani dengan ikhlas ya. Nggak usah ada ketakutan, kekhawatiran berlebihan gitu. Terus jangan lupa tentang komitmenmu, konsistensimu, disiplin untukmu juga ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini loh, kamu bisa aja ngerasa ya aku udah spiritual banget, jadi jalani hidup ikhlas-ikhlas aja gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Baguslah jalani hidup dengan ikhlas, tapi tetap harus disiplin, komitmen, konsistensi ya. Contohnya apa ya? Jangan mut-mutan ya. Jangan mut-mutan dalam artian hari ini ngerasa aku tuh harus semangat, jalani aja semua ikhlas ya, habis itu ngedown, habis itu ngedrop. Jadi ya jangan berubah mood kamu gitu. Atau sebenarnya mood kita itu bisa aja memang berubah-berubah, tapi gimana ya, jangan terlena, jangan hanyut ya sama mood, sama apa yang dirasa gitu. Karena hidup ini terus berjalan ya, waktu terus berjalan. Jadi jangan terlena, jangan hanyut hanya karena perasaan, hanya karena mood gitu, atau hanya karena karena dikendalikan mood. Karena hidup ini atau hidupmu jadi nggak profesional kalau dikendalikan mood ya. Hidup kita jadi tidak profesional kalau dikendalikan mood, dikendalikan perasaan doang. Ibarat
aku sekarang sedih, ya udah aku males-malesan aja. Aku sekarang nggak mood, galau, nggak semangat, ya udah aku rebahan, tiduran aja, males-males lah. Padahal kamu harus konsisten, kamu harus komitmen membangun hidupmu, membangun masa depanmu, ya kayak gitu. Jadi ya kalau mau sukses, mau berhasil di masa depan, ya harus ada komitmen, harus ada konsisten untuk terus berusaha, untuk terus maju ke depan, untuk terus kerja keras ke depannya, ya. Jadi jangan dikendalikan mood, gitu sih. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita rasa ya namanya juga kita manusia, terkadang tidak baik-baik saja. Ya nggak apa-apa, kita memang bisa tidak baik-baik saja, ya. Tapi jangan terlena, jangan hanyut hanya gara-gara aku tidak baik-baik saja. Ya jangan dong lama-lama, ya. Jangan lama-lama begitu. Maksudnya ada waktu kita istirahat, ada waktunya kita jeda, ada waktunya kita break, kita diam, pasif gitu. Atau ya rebahan, istirahat, gak apa-apa gitu. Tapi jangan terlena, ya. Ujung-ujungnya harus bangkit lagi, berusaha lagi, berjuang lagi. Supaya apa ya? Supaya kamu sampai ke tujuanmu. Supaya kamu sampai ke mimpi-mimpimu, cita-citamu, ya. Jadi memang perlu rasa disiplin, komitmen, atau konsistensi. Karena ya sebenarnya untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses, nggak sekedar niat ya. Tapi ya harus ada konsisten atau disiplin melakukannya setiap hari sampai kamu sampai ke tujuanmu nanti gitu. Oke? Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.